lagi di Diari Salwa. Ya, kita udah sampai di buku kedua. Buku yang akan aku bawakan adalah Cakap Berbicara, Ubah Gaya Bicaramu Layaknya Seorang Intelektual. Oke, mari kita buka dulu. Ini memang masih baru banget. Buku ini ditulis oleh Wendy Adelia. Barangkali teman-teman memang sudah punya buku. Ini best recommend banget sih buat kita yang sedang belajar membaca. Oke, langsung aja untuk daftar isinya. Ada komunikasi verbal. Ada apa aja sih di komunikasi verbal? Ada apa itu komunikasi? Komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi verbal yang efektif, langkah-langkah agar komunikasi berjalan efektif. Komunikasi efektif adalah hal yang penting. Keterampilan dalam berkomunikasi, mengenal tipe pembicara, pahami etika berbicara. Dan yang kedua, public speaking is easy. Yang pertama, buang jauh rasa takut. Dan yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. 3. Kenali tipe-tipe pembicara. 4. Latihan-latihan dan terus berlatih. Dan yang kelima, pentingnya gerakan tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suara itu penting. Oke, yang ketiga, beranikan diri dengan berbicara di hadapan umum. Yang pertama, cara praktis mengatasi perasaan gugup atau grogi. Yang kedua, jangan ngos-ngosan di depan orang. Dan yang ketiga, bagaimana teknik vokal untuk berbicara dengan orang lain. Yang keempat, persiapkan diri dengan baik. Kelima, cara berbicara dengan penuh wibawa. Keenam, jadilah the center of attention. Dan yang terakhir, buatlah orang mendengar dan sependapat denganmu. Chapter 4, bangun rasa percaya diri sejak dini. Yang pertama, malu, just go away. Yang kedua, rubahlah konsep negatif dalam diri. Yang ketiga, perbaiki kualitas kecerdasan diri. Yang keempat, mengapa sulit menghargai diri sendiri. Yang kelima, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu. Keenam, jadilah pribadi yang penuh percaya diri. Yang ketujuh, jadilah pribadi yang berani. Yang H, kuatkan otot mental. Yang I, saatnya tampil memukau di depan umum. Dan yang terakhir, perkenalkan diri dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut chapter 5. Belajar membangun kepercayaan diri dari tokoh terkenal. Yang pertama, belajar dari Oprah Winfrey. Dan yang kedua, belajar dari Jay Leno. Chapter 6, kupas tuntas teknik pidato dan debat sampai ke akarnya. Yang pertama, pidato. Yang kedua, debat. Dan yang terakhir, bonus, debat untuk mempengaruhi orang lain. Oke, segitu aja untuk daftar isinya. Ada chapter 1-6 yang buku ini cocok banget buat teman-teman yang lagi belajar untuk berkomunikasi. Oke, langsung aja kita ke pendahuluan. Berbicara memang terkesan sangat mudah. Tetapi benarkah itu? Praktiknya, banyak sekali orang yang gagal dalam berbicara. Berbicara bukan hanya sebuah kegiatan mengeluarkan kata-kata, tapi juga sebuah usaha untuk memproduksi kata-kata yang baik, berwibawa, bermanfaat, mencerdaskan, mengembangkan, menenangkan, dan menyejukkan hati lawan berbicara. Seringkali kita lihat seseorang yang asal membuka mulut. Ia memang telah berbicara, tapi sayangnya kata-kata yang keluar dari mulutnya seringkali keluar tanpa disaring terlebih dahulu. Sehingga keluarlah kata-kata kurang pantas yang menyakitkan hati orang lain dan tentunya akan merendahkan harga diri orang itu tersendiri. Jika kita setuju bahwa kata-kata menunjukkan kualitas dari diri kita, maka sudah sewajarnya bila kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Setidaknya, kita diminta untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita justru menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang tidak berkualitas, tidak berwibawa, bahkan tidak berpendidikan. Salah satu bukti lainnya bahwa bicara bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah adalah masih banyaknya orang yang malu untuk berbicara di hadapan orang banyak. Mereka cenderung diam dan hanya mendengarkan. Ketika dimintai pendapat pun mereka hanya bisa diam dan sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Sayangnya, biasanya mereka hanya setuju di forum saja. Setelah keluar dari forum, mereka akan mengumpat, mencaci, dan lain hal sebagainya. Hal itu mungkin tidak akan terjadi jika orang tersebut menyampaikan pendapatnya. Siapa tahu pendapatnya bisa menjadi jalan tengah atau bahkan pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dipaparkan. Hal lain yang bisa dipelajari dari buku ini adalah tentang berdebat. Banyak sekali orang yang tidak tahu seperti apakah sebuah perdebatan itu. Mereka menganggap bahwa debat adalah adu mulut. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Bukan. Sebuah perdebatan tidaklah serendah itu. Perdebatan bukanlah adu otot, tapi adu bukti.
Siapakah yang memiliki dan bisa memaparkan bukti dengan baik, maka dia menjadi pemenangnya. Sebuah perdebatan juga sangat berhubungan erat dengan usaha kita untuk mempengaruhi lawan. Itulah sebabnya kita harus punya ilmu bagaimana cara membuat lawan kita tunduk dan percaya dengan perkataan kita. Tidak hanya itu saja, untuk membuat lawan bicara, kita setuju dengan pendapat kita, maka kita harus bisa menghormati dan menghargai lawan bicara kita. Setidaknya, dengan sikap positif kita terhadap lawan bicara, kita membuatnya simpati dengan sikap kita tersebut. Buku ini adalah sebuah buku yang akan membuat kamu lebih pintar dalam berbicara. Harapan dari penulis ketika menyusun buku ini adalah agar buku ini bisa menjadi rujukan yang bisa membuat seseorang semakin pandai dalam berbicara. Berbicara memang sangat membutuhkan ilmu, dan buku ini bisa memenuhi kebutuhan para pembaca yang ingin memperdalam ilmu tentang berbicara. Kurang lebih pendahuluannya seperti itu, dan kita memasuk di chapter 1, komunikasi verbal. Apa itu komunikasi? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi adalah sebuah penyampaian ide, gagasan, pikiran, perasaan, atau tanggapan kita kepada pihak yang lain. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur yang diperlukan, yaitu mengirim pesan, pesan dan penerima pesan, si pemberi pesan, mengirim pesan yang bisa berwujud informasi atau simbol-simbol tertentu melalui media yang dikehendaki oleh si pemberi pesan, misalnya surat, telepon, dan lain sebagainya. Setelah itu terjadilah proses penerjemahan, yaitu si penerima pesan berusaha mengartikan kode atau pesan yang diberikan oleh si pengirim pesan. Proses terakhir adalah si pemberi pesan mulai memberikan respon dari pesan yang diberikan oleh si pemberi pesan. Dalam ilmu komunikasi, sebuah komunikasi bisa dibagi ke dalam berbagai kelompok. Stewart Arthur dan Sylvia Moss berpendapat bahwa jika dilihat dari gayanya, maka komunikasi bisa dibagi menjadi 6 macam, yaitu the controlling style, the equalitarian style, the stuttering style, the dynamic style, the linguistic style, dan juga the withdrawal style. Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai macam gaya komunikasi tersebut. Yang pertama adalah the controlling style. Sebuah komunikasi disebut sebagai the controlling style. Komunikasi tersebut terdapat unsur membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang memilih gaya komunikasi controlling style ini biasanya lebih senang mengirim pesan daripada menerima pesan. Mereka biasanya menggunakan wewenangnya untuk mengatur orang-orang di bawahnya, agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan ide-ide dan keinginan atau pandangan-pandangan terhadap sesuatu. Gaya komunikasi semacam ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah lawan bicara tidak akan mungkin menolak perintah dari si pemberi pesan. Sedangkan kelemahannya adalah respon dari penerima pesan bisa saja berupa respon negatif. Karena si pemberi pesan juga memberikan pesan secara negatif, yaitu dengan menggunakan kekuasaannya dan dengan nada yang cenderung memaksa. Yang kedua, the equalitarian style. Equalitarian style ini adalah komunikasi dilakukan secara terbuka. Setiap anggota dari suatu organisasi mendapatkan hak yang sama untuk berkata dan menyampaikan inisiatifnya. Itulah salah satu kelebihan dari gaya komunikasi ini, karena keputusan yang diperoleh murni berdasarkan pada suara bulat mufakat. Yang ketiga, the structuring style. Komunikasi ini lebih mengarah kepada pemanfaatan pesan-pesan verbal yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Biasanya pesan yang disampaikan bertujuan untuk memantapkan sebuah perintah yang harus segera dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan tentunya pekerjaan yang terstruktur dalam sebuah organisasi. Si pengirim pesan lebih memberikan perhatian pada keinginannya untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat adalah the dynamic style. The dynamic style komunikasi sering kita lihat ketika musim kampanye. Si pemberi pesan sudah terlebih dahulu melakukan penelitian tentang daerah lawan bicara. Si pemberi pesan meneliti daerah tersebut agar bisa menyesuaikan tindakan-tindakan apa yang akan ia lakukan terhadap daerah atau si penerima pesan tersebut. Action oriented. Yang kelima, the linguistic style. Gaya komunikasi ini bisa dibilang cukup unik dan mungkin hanya beberapa orang saja yang bersedia melakukannya. Gaya komunikasi ini dibilang unik karena si pemberi pesan justru lebih banyak meminta pendapat, saran, ataupun solusi daripada memberikan sebuah informasi ataupun perintah. Dan yang keenam, the withdrawal style. The withdrawal style ini sebenarnya merupakan cara yang sering dilakukan oleh seseorang untuk menarik diri atau tidak melibatkan diri dalam sebuah komunikasi. Salah satu contoh misalnya, seseorang berkata, "Saya tidak mau terlibat dalam urusan kalian."
izinkan saya pulang, ini sudah lebih dari pukul 9 malam, dan lain sebagainya. Bila dilihat dari sifatnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan juga informal. Contoh dari komunikasi formal adalah sebuah rapat, seminar, kuliah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari komunikasi informal adalah ketika kita sedang berbicara dengan teman, sebaya di jalanan, transaksi tawar-menawar, di pasar, dan lain sebagainya. Lanjut yang B, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan dari seseorang komunikator pemberi pesan kepada komunikan penerima pesan dengan cara tertulis atau lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada secara komunikasi non-verbal. Kemudian, yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal adalah komunikasi di mana pesan tidak disampaikan dengan kata-kata, tapi dengan memberikan tanda-tanda tertentu melalui ekspresi wajah, gerak isyarat, kontak mata, dan bahasa tubuh dan kontak mata. Selain itu, komunikasi nonverbal juga bisa dilakukan dengan cara pemakaian objek-objek tertentu seperti pakaian, potongan rambut, tinggi rendah alis, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal juga bisa dilakukan dengan cara penggunaan simbol-simbol tertentu, atau juga bisa dilakukan dengan cara vokalik seperti intonasi berbicara, kecepatan berbicara, kuat lemahnya suara, penekanan suara, kualitas suara, gaya emosi ketika berbicara, menggunakan majas, gaya bahasa tertentu, dan lain sebagainya. Terkadang, kamu juga bisa menggabungkan dua komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal sekaligus. Penggunaan tersebut dibenarkan dalam ilmu komunikasi. Halaman berikutnya adalah C. Komunikasi verbal yang efektif. Dalam praktik berbicara, kita sering menemukan orang yang berbicara memutar-mutar, membingungkan, membuang-buang waktu, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena orang tersebut tidak bisa melakukan komunikasi verbal yang efektif. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Sebuah kalimat bisa dikatakan efektif jika seseorang bisa menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis tersebut. Lalu, bagaimana cara membuat sebuah kalimat verbal yang efektif? Sebuah kalimat dikatakan efektif jika kalimat tersebut bisa memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu struktur kalimatnya harus benar, diksi atau pilihan katanya harus tepat, hubungan antar bagian dari kata atau kalimatnya harus logis, dan tentu saja ejaan pun harus benar. Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga kalimat terkesan tidak efektif. Contohnya, yang salah adalah dia selalu masalahkan aku. Yang benar adalah dia selalu menyalahkanku. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Langkah-langkah agar komunikasi berjalan efektif. Setiap manusia pasti memiliki urusannya masing-masing. Waktu yang mereka miliki tidak hanya untuk mendengarkan kita, tapi juga untuk mendengarkan orang lain maupun diri mereka sendiri. Disinilah pentingnya komunikasi efektif. Setidaknya apa yang kita sampaikan bisa membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Berdasarkan fakta tersebut, maka bisa diartikan bahwa komunikasi efektif adalah salah satu proses komunikasi di mana pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, dipahami, membuat rasa tertarik, mempengaruhi sikap, dan akhirnya dapat menimbulkan suatu tindakan dari si penerima pesan. Lalu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah komunikasi menjadi efektif? Yang pertama, ciptakanlah suasana yang menguntungkan. Yang kedua, jangan takut minta maaf bila ada kata yang menyakiti hati lawan bicaramu. Yang ketiga, katakanlah sesuatu dengan jujur. Dan yang keempat, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kelima, pilihlah materi pembicaraan yang bisa membangkitkan perhatian atau kepentingan lawan bicara. Yang keenam, berikanlah perhatian kepada lawan bicaramu. Oke, lanjut lagi. Komunikasi efektif adalah hal yang penting. Komunikasi efektif bisa saja menjadi penting dan sangat kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena komunikasi sangat penting dalam beraneka macam kegiatan manusia seperti misalnya kesehatan, bisnis, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Semua lingkup kehidupan tersebut membutuhkan komunikasi, terutama ketika ada permasalahan yang terjadi di dalamnya.
Melalui komunikasi tersebutlah kemudian kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, pembuktian, dan pengendalian. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan mengapa komunikasi yang efektif merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya, F. Keterampilan dalam berkomunikasi. Untuk membuat sebuah komunikasi yang efektif juga dibutuhkan adanya keterampilan dalam berkomunikasi. Jika kamu ingin berkomunikasi secara efektif, maka seharusnya kamu mempelajari keterampilan berkomunikasi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Setidaknya ada 11 keterampilan dasar berkomunikasi yang harus kamu ketahui, yaitu yang pertama, komunikasi lisan. Yang kedua, body language. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Dan yang keempat, presentasi. Yang kelima, negosiasi. Keenam, mediasi. Ketujuh, debat. Kedelapan, kepemimpinan. Kesembilan, cross platforming. Yang kesepuluh, mendengarkan. Yang kesebelas, menyimpulkan. Lalu, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama adalah menganalisa, yang kedua menyalahkan, yang ketiga tidak dilihat menyeluruh, yang keempat advice, yang kelima menginterogasi. Oke, kita lanjut lagi. Yang G, mengenal tipe pembicara. Setiap orang pasti mempunyai kepribadiannya sendiri-sendiri. Dari kepribadian tersebutlah nanti akan terlihat gaya dan kebiasaan mereka, termasuk ketika sedang berbicara. Setiap orang pasti memiliki gayanya sendiri-sendiri dalam berbicara. Sebagai contoh, Ryan Seacrest yang sudah lama menjadi pembawa acara American Idol memiliki gaya berbicara yang berbeda dengan Steve Jones yang menjadi pembawa acara X Factor Amerika. Selanjutnya, yang H, pahami etika berbicara. Setiap aktivitas dalam hidup ini pasti memiliki adab-adab atau etika yang berbeda-beda, seperti misalnya etika dalam bergaul, etika bermasyarakat, etika di meja makan, dan lain sebagainya. Berbicara pun memiliki etikanya yang harus kita perhatikan. Berikut ini adalah beberapa etika dalam berbicara. Yang pertama, bicara yang baik atau lebih baik diam. Yang kedua, suara harus jelas, tidak boleh pelan. Yang ketiga, kendalikan diri, jangan berbicara dengan keras, membentak. Yang keempat, tidak boleh memprovokasi atau menjelek-jelekan orang lain. Dan yang kelima, tidak menyindir, mencela, sinis. Yang keenam, tidak berbicara sambil makan atau merokok. Yang ketujuh, perhatikan lawan bicaramu. 8, berbicaralah dengan mantap di depan lawan bicaramu. Yang kesembilan, bicaralah dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ke-10, tataplah lawan bicaramu dengan tatapan sewajarnya. 11, bicara secara langsung to the point, tidak bertele-tele. Yang 12, jangan terlalu banyak bercanda atau berbicara tentang hal-hal yang jorok. Yang ke-13, bicaralah tentang sesuatu yang logis, tidak menyombongkan diri dan juga tidak mengada-ngada. Yang ke-14, jangan memonopoli, mendominasi pembicara. Yang ke-16, gunakanlah artikulasi yang jelas, tata bahasa dan pilihan kata yang benar. 16, hindarilah menggunakan bahasa asing yang berlebihan. 17, bicaralah dengan hati yang tenang tanpa emosi. 18, sedikit bicara itu lebih baik. Yang 19, tetap bersabar dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Yang ke-20, hindarilah perdebatan yang tidak penting. Oke, chapter 1 sudah selesai ya, nggak berasa. Sekarang udah sampai di chapter 2. Chapter 2 ini ada public speaking is easy. Oke, di chapter yang kedua, yang pertama adalah buang rasa takut. Kapan pertama kali kamu berbicara di depan umum? Apa yang kamu rasakan saat itu? Takut, gelisah, dan pikiranmu kacau? Ya, semua orang pernah merasakannya, hanya saja jangan sampai hal tersebut membuatmu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa berbicara di depan umum. Rasa takut dan gelisah saat pertama kali tampil adalah hal yang wajar. Keadaan tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Siapa yang tidak tahu David Beckham? Ia adalah pemain bola yang sudah profesional, akan tetapi siapa yang sangka saat debut pertamanya di tim nasional negaranya Inggris, ia merasa sangat canggung dan merasa takut, padahal dia sudah sekian lama bermain bola. Mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pernah berkata, "Saya heran mengapa saya masih juga merasa tertekan saat akan membacakan pidato."
Margaret Thatcher pun mengatakan, saya sangat sering cemas jika terus berbicara di depan publik, tetapi apa boleh buat, saya harus mengendalikannya. Rasa takut adalah satu rintangan yang besar bagi orang yang akan menjadi public speaking, baik itu menjadi seorang MC, orator, pembicara, ataupun sebagai seorang penyiar radio. Ketakutan adalah reaksi spontan dari tekanan luar dan dalam diri yang dialami seseorang untuk menghasilkan kemampuan yang lebih maksimal dari talenta seseorang yang cenderung terpendam. Dengan adanya ketakutan, maka kamu akan semakin aktif dan kreatif dalam melakukan sesuatu dalam situasi yang terdesak tersebut. Ada beberapa cara mengendalikan kecemasan dan rasa takut saat bicara di depan umum. Yang pertama, yakinlah diri bahwa kamu pasti bisa melakukannya. Ingatlah dan ucapkan kata-kata positif yang akan memicu kamu untuk yakin. Yang kedua, bersikap tenang. Sebelum naik panggung, pejamkan mata sejenak, tenangkan diri dan hirup napas pelan. Oke, selanjutnya B. Tingkatkan kepercayaan diri. Agar sukses dalam berpidato, MC, menyajikan presentasi, ataupun menjadi penyiar radio, hal yang harus dimiliki adalah rasa percaya diri alias PD. Rasa percaya diri sangat mutlak diperlukan bagi mereka yang ingin sukses dalam public speaking. Hal ini bersifat mutlak, namun begitu percaya diri yang berlebihan juga tidak baik, lantaran akan menghambat seseorang untuk belajar lebih kreatif dan menganggap semua hal gampang dan bisa ia lakukan dengan gampang. Selanjutnya yang C, kenali tipe-tipe pembicara. Yang pertama, tipe penghindar. Tipe seperti ini adalah orang yang selalu menghindar saat diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara. Mereka akan menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa atau mencari alasan lain agar tidak lagi diminta untuk menjadi pembicara. Yang kedua, tipe panik. Ada pula orang yang saat diminta menjadi seorang pembicara, ia tidak menolak, akan tetapi ada satu masalah yang tidak bisa ia hadapi, yaitu mudah panik sehingga menghancurkan pidatonya. Yang ketiga, tipe penerima. Mereka mau saja disuruh berbicara di depan umum, tetapi tanpa gairah. Tipe ini adalah mereka yang suka pasrah akan segala sesuatunya. Jika ia diminta menjadi seorang pembicara, maka ia menerima dengan lapang dada. Akan tetapi yang menjadi kekurangannya adalah mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana pidatonya terlihat bagus dan menimbulkan kesan baik bagi pendengar. Yang keempat, tipe pencari. Mereka adalah orang yang selalu menghargai setiap kesempatan berbicara, membangun kemampuan, berlatih. Yang kelima, tipe berkualitas tinggi. Tipe pembicara ini adalah tipe pembicara yang sudah pakar karena sudah sangat berpengalaman. Mereka kerap diminta untuk membaca dan selalu siap. Mereka bisa membawakan pidato dengan baik dalam berbagai acara yang berbeda. Dan yang terakhir, tipe piawai. Jika tipe pakar bisa berpidato dalam acara apapun, tipe piawai justru hanya bisa berbicara di acara yang memang menjadi bidang dan keahliannya. Seperti misalnya, seorang dokter disuruh untuk berpidato dalam acara kesehatan ibu dan bayi di sebuah perkampungan. Apapun seorang ahli hukum berbicara dalam acara politik dan lain sebagainya, mereka tidak bisa berbicara di acara yang bukan bidangnya. Oke, selanjutnya di D. Latihan, dan terus berlatih. Latihan sangat diperlukan dalam public speaking. Apapun itu, baik MC, pidato, menyajikan presentasi, dan bahkan seorang yang hanya berbicara sendiri di studio radio juga harus memiliki persiapan yang matang. Ia harus mempersiapkan bagaimana penampilannya di atas panggung. Seseorang yang akan mempresentasikan suatu produk di hadapan para investor akan gagal jika ia tidak melatih. Bagaimana ia akan berbicara? Bagaimana ia bisa meyakinkan investor bahwa produknya adalah produk yang terbaik dan bisa diandalkan. Sebagus apapun materi yang sudah dirancang, jika tidak berlatih untuk menyampaikannya, maka materi tersebut tidak lebih dari sekedar gagasan. Semakin sering kamu berlatih, semakin besar kemungkinan kamu akan sukses. Karena jika kamu sering berlatih mengucapkan kata-kata yang akan diucapkan dalam pidato ataupun presentasi, besar kemungkinannya kata-kata itu melekat dalam benakmu, dan semakin kecil kemungkinan kejadian blackout di atas panggung. Selanjutnya, di E, pentingnya gerakan tubuh. Tidak hanya suara dan materi yang akan membuat pendengar terpesona, akan tetapi bagaimana kamu melukiskan segala pesan yang ingin kamu sampaikan lewat gerakan tangan, mimik wajah, kaki, dan gerakan lainnya yang akan memancing perhatian pendengar. Mungkin hal ini untuk penyiar radio tidak berlaku, akan tetapi gerakan tubuh ini juga diperlukan untuk
dirinya sendiri agar lebih semangat meskipun tidak dilihat orang lain. Sekitar 90% kesuksesan public speaking saat tampil di depan publik berasal dari kemampuan menyampaikan bahasa nonverbal, yaitu gerak badan kita. Sebesar apapun semangatmu saat bicara, jika pidatomu tidak didukung dengan gerakan tubuh, presentasimu tidak akan dilihat. Bayangkan saja bagaimana bosannya pendengar melihat kamu berbicara tanpa ada gerak tangan ataupun senyuman bibir kamu terlihat kaku. Lihatlah bagaimana ekspresi Presiden Soekarno saat berpidato. Ia mengangkat tangan dengan nada tinggi dan meneriakkan Indonesia Merdeka dengan lantang. Itu langsung akan membuat pendengarnya bergairah dan bersemangat 180 derajat. Sejumlah public speaking tidak begitu memperhatikan bahasa tubuh. Mereka meyakini bahwa orang datang karena ingin mendengarkan pidato, bukan melihat penampilannya. Sedangkan sepanjang secara audiensi dapat menyaksikan tidak ada ekspresi dan isyarat tangan pembicara dengan jelas. Inilah yang harus kamu perhatikan. Bahasa tubuh memang tidak dapat menggantikan pesan verbal sepenuhnya, namun ia mampu memperjelas tujuan pidato dan menambah penekanan akan pesan yang disampaikan. Pidato yang efektif juga disempurnakan oleh bahasa tubuh yang alami. Bahasa tubuh yang tak alami akan dibuat-buat akan terlihat jelas oleh pendengar, bahkan itu bisa jadi menimbulkan tawa yang riuh. Seorang pembicara yang baik tentu tahu bagaimana penyesuaian bahasa tubuh pada saat situasi dan kesempatan yang berbeda. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa pembicara harus terus memperlihatkan gerak tubuhnya. Selanjutnya, yang F, mengatur suara itu penting. Suara sangat penting bagi seorang pembicara publik, terlebih lagi bagi seorang penyiar radio yang memang suara menjadi andalannya. Suara menjadi modal utama dalam on air, sehingga mau tidak mau ia harus memiliki suara yang bagus dan bisa menjadikan orang lain tertarik untuk mendengarkan. Tidak hanya penyiar radio, seorang penyaji presentasi, orator, dan MC juga harus bisa mengatur suaranya. Untuk menghasilkan suara yang bagus dan mampu menarik perhatian pendengar, kamu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengendalikan suara sendiri dengan cara mengatur pernafasan, latihan otot, stretching dan relax, artikulasi, volume, emosi, diksi, color, nada, dan intonasi. Yang kedua, mengatur suara dengan alat bantu pembicara. Contohnya, hands-free wireless microphone, cable microphone, handy wireless microphone, podium microphone, dan standing microphone. Yang ketiga, pastikan pendengar tidak tertidur. Yang pertama, jangan menjadi pembaca dongeng. Yang kedua, ingat durasi. Yang ketiga, pidato yang menarik. Selanjutnya, yang keempat, seberapa pentingnya penampilan. Mungkin pembahasan ini tidak terlalu penting bagi seorang penyiar radio. Akan tetapi, yang perlu kamu ingat adalah seorang penyiar radio juga mesti memiliki penampilan yang menarik dan membuatnya nyaman saat on air. Terlepas dari itu, seorang orator atau MC yang profesional mutlak memperhatikan penampilannya, yakni terkait dengan busana yang ia pakai dan tidak ada tawar-menawar ataupun nego tentang hal ini. Kesan pertama menjadi penting karena orang melihat kita untuk pertama kalinya dan mulai membentuk kesan mengenai diri kita. Kesan itu terpatri dalam benak audiensi dan sulit untuk hilang. Mereka akan memperhatikan dan mencermati bagaimana pakaian yang kamu pakai, mulai dari warna, gaya, hingga sepatu yang kita kenakan. Penampilan kita di tengah evaluasi oleh audiensi, apakah kita berada dalam penampilan yang terbaik? Seorang penyaji presentasi dalam hal produk perusahaan atau presentasi lainnya, maka sebaiknya ia memakai jas dan gaya baju yang profesional. Hindari warna baju yang berwarna-warni, karena presentasi bersifat serius dan terkait dengan bagaimana meyakinkan pihak lain. Di negara kita, pakaian resmi seperti safari, jas, batik, kemeja, kantor, bedasi sering menjadi pilihan pembicara saat tampil di podium resmi atau formal. Begitu juga dengan pembicara wanita yang sering memakai office suit, yakni rok yang dipadukan dengan blazer. Namun, untuk acara-acara santai tertentu, keadaan pakaian juga bisa disesuaikan. Contohnya, seorang MC pria dalam perkawinan adat Jawa harus mempersiapkan busanya dari blangkon hingga selop. Busana yang sesuai dengan jenis acara akan membuat kita lebih percaya diri. Siapkan busana terbaik yang sesuai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan ini berlaku bagi wanita maupun laki-laki. Pakaian yang baik adalah pakaian yang nyaman dilihat oleh pendengar dan nyaman pula kamu memakainya.
Dan yang kelima, ketahui medan perang. Bila kamu diminta menjadi MC ataupun menjadi pembicara suatu acara, hal yang perlu kamu lakukan adalah mencari tahu tempat lokasi acara. Dan yang keenam, atur waktu sebaik mungkin. Agar tidak membuat pendengar cepat bosan, maka kamu sebagai seorang pembicara sebaiknya pintar dalam mengatur waktu. Pembicara yang menggunakan alat bantu visual untuk seseorang orator, misalnya dalam menyampaikan sebuah pidato, waktu yang dia gunakan tidak boleh lewat dari 1 jam. Jika sudah lewat dari itu, maka audiensi akan merasa bosan. Oke, chapter 2 sudah selesai. Aku akan lanjut chapter 3 dan selanjutnya di episode berikutnya. Jadi, buat teman-teman, semoga teman-teman suka mendengarkan yang aku bicara. Mau banget kalau misalkan agak belibet, karena memang aku sedang belajar untuk melancarkan apa yang sedang aku baca. Jadi, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.